Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke teman-teman ya, tetap sebelum lanjut secangkir kopi dong, itu harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency. Nah, kalau kita lihat dari Fair and Greed Index dulu ya, dia di area 59, terus kita lihat dari indeksnya altcoin dia turun dari kepala 40 ke 36. Terus kalau kita lihat ya dari net flow ETF di sini naik cukup signifikan, tapi kalau kita lihat dari indeksnya Bitcoin dominan sebenarnya di sini turun ya. Dari 60 ke 59 something, kali ini masih di area 59 something. Semoga saja Bitcoin dominance ini segera turun lagi di bawah range 50, mungkin di area 40 sampai di kepala 35 ya. Kalau Bitcoin dominance bisa turun sampai situ, ya, all session ini akan terjadi ya kan. Oke, semoga. Nah, kali ini teman-teman kita ada sedikit informasi dan sesuai dengan permintaan kalian semua kan. Bang, tolong bahasin XRP dong, prospeknya gimana? Oke, kita gas. Dan kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, sesuai dengan target kita ya kan. XRP di sini mengalami retrace ya. Kita kan punya dua target tuh beberapa hari yang lalu ya. Pertama ini, kalau area ini kejebol maka dia akan menyentuh di zona sini, dan ternyata setelah dia menyentuh di zona situ terjadi sedikit retrace. Tapi tenang saja teman-teman ya. Retrace-nya ini hanya untuk membuat area support. Kalau saya lihat sih seperti ini ya polanya nanti teman-teman ya. Semoga saja benar, kalau salah ya namanya prediksi kan. Nah, kemungkinan akan seperti ini teman-teman ya. Dia naik lagi. Nah, kalau area ini udah ke break teman-teman ya, bentar ya, mana ya, kita lihat ya. Area sini udah ke break, yang ini udah ke break, maka dia memiliki prospek untuk membuat yang namanya bust ya, break of structure, yang dimana mengindikasikan target berikutnya bisa sampai di ranah 4,2 US dollar atau di area 4 dolar. Itu untuk target terdekat daripada si XRP ya teman-teman ya. Dan semoga saja target tersebut bisa segera terrealisasi dalam jangka pendeknya. Nah, di sini kalau kita lihat juga kan target kita kan juga udah kena teman-teman ya. Dimana saya bilang di area sini jual dulu sedikit nggak apa-apa, nanti kalau koreksi bisa masuk lagi ya. Seperti itu. Kemungkinan sih koreksi bisa sampai di sini ya. Bisa sampai di area 3 dolaran lagi teman-teman ya. Tapi di area tersebut hanya untuk membuat area support baru, dan dia bisa untuk mengalami peningkatan harga kembali teman-teman ya. Mengingat market juga masih mendukung dominasi Bitcoin turun, dan semoga saja price daripada Bitcoin bisa naik ya. Kalau area ini kejebol teman-teman, maka dia memiliki potensi untuk menyentuh di area resisten di area 3,6 sampai di dia membuat all time high baru di 4 dolaran. Semoga saja dalam waktu dekat ya. Dan di sini pun kita juga menunggu pada tanggal 15 Agustus ya tentang penyelesaian kasus antara SEC sama Ripple. Apakah banding ya penundaannya akan dicabut gitu kan ya teman-teman ya. Kalau itu dicabut berarti kita memiliki potensi untuk mengalami rebound. Selain dari itu teman-teman ya, peluang yang dikeluarkan oleh data apa itu namanya ya, Polymarket teman-teman ya, itu mengatakan bahwasanya peluang ETF untuk Ripple kini di angka 88% setelah gugatan SEC berakhir. Nah, jadi di sini menyusul penyelesaian gugatan SEC dan Ripple Labs, mata uang kripto XRP yang merupakan mata uang kripto asli Ripple Labs, melonjak harganya. Koin ini naik lebih dari 7% dalam seminggu terakhir dan melonjak 12% pada hari Jumat. Selain itu, dengan banyaknya aplikasi yang tertunda dari perusahaan investasi, peluang persetujuan ETF XRP meningkat. Menurut para ahli Bloomberg, peluncuran yang sangat dinantikan ini kemungkinan besar akan terjadi sebelum tahun 2025 berakhir ya, antara bulan Agustus ini sampai Desember kan. Nah, terus di sini teman-teman ya, peluang persetujuan ETF spot XRP baru-baru ini turun hingga 65%. Penurunan ini dilaporkan disebabkan oleh penolakan konsisten Komisi SEC Caroline ya Krasau terhadap ETF kripto yang membuat beberapa pakar investasi khawatir. Namun analis ETF senior Bloomberg Eric Bachunz ya mengatakan reaksi tersebut berlebihan.
menegaskan kembali proyeksinya. Sejak itu sentimen telah berbalik tajam dengan peluang persetujuan melonjak sampai di 88%. Nah, terus di sini bro, peluang ETF ini kita bisa memanfaatkan gini ya. Buy by rumor, sell by news ya. Semisal nanti udah ada rumor tuh, oh di bulan ini dia akan ter-approvement ya. Kita boleh langsung beli. Boleh ya teman-teman ya. Nanti kalau Hamin 5 atau Hamin seminggu sebelum approvementnya, kita udah bisa melihat memantau ini pergerakannya seperti apa sih XRP. Apakah dia bullish atau masih sangat santai aja. Nanti kalau Hamin 3, Hamin 2 udah mulai menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, langsung di taking profit. Karena biasanya di hari H itu akan ada kenaikan tapi nggak terlalu signifikan juga. Rata-rata seperti itu. Nah, terus di sini kalau kita lihat ya, di mana persetujuan ETF XRP kan sempat turun sampai 62% setelah hasil pemungutan suara diumumkan, menunjukkan apa? Ratio menolak, tetapi ya dia akan menolak semuanya. Nah, itu tidak berarti dia kalah jumlah. Kami belum mengubah peluang, kami masih di 95%, tulis Pejunas DX. Selain itu, kesimpulan dari gugatan SEC vs Ripple langsung mengubah sentimen pasar terhadap ETF XRP. Peluang polymarket naik menjadi sekitar 87%, menunjukkan peningkatan 16% dalam 48 jam ya. Terus di sini teman-teman ya, kalau kita lihat juga SEC dan Ripple Labs itu mengajukan dokumen bersama ke pengadilan banding sirkuit kedua, meminta penolakan kedua banding mulai beberapa jalur regulasi utama. Resolusi kasus Ripple oleh SEC menegaskan bahwa masing-masing pihak akan menanggung biaya hukum mereka sendiri-sendiri. Nah, data menunjukkan XRP memaksimalkan keuntungan hampir 99% dari level terendah April di 1,79 hingga puncaknya di area 3,5, menunjukkan apa? Bagaimana resolusi kasus Ripple oleh SEC telah merevolusi kepercayaan investor di beberapa sektor perdagang utama. Aset ini terus menjadi pemimpin di antara altcoin di sektor aset digital, dan keputusan penting dalam gugatan SEC ini dapat membawa Ripple menuju rekor tertinggi baru dan all time high baru. Kita lihat saja nanti tanggal 15 teman-teman ya. Gimana nih kasus antara SEC dengan Ripple. Apakah keduanya akan melakukan penyelesaian secara damai, menarik semua gugatan ya, mosinya ditarik semua. Kalau itu terjadi brother, maka tidak menutup kemungkinan nih XRP akan mengalami kenaikan. Dan mungkin teman-teman yang udah beli XRP di bawah $1 ini udah senyum-senyum sendiri kan ya. Udah senyum-senyum sendiri teman-teman, beli di area 0,6 US dollar dengan nilai $100 ataupun $500. Wah, hari ini ya dengan price SRP saat ini loh ya, udah senyum-senyum sendiri. Oke, tetap semangat dan salam